menyempatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Bapak Ibu guru beserta Pedik dan jaga ya. Pak Salijin, Cika semua. Bapak Ibu guru yang saya sayangi, yang saya banggakan, yang saya cintai semuanya, ya. Semua kita saling menyayangi sesama teman sekeluarga besar di Tika 01. Hari ini kita kembali lagi rapat perdana, mungkin koordinasi ya, kalau briefing bukan rapat ini. Ini membahas segala macam, ada tidak adanya keperluan sekolah, masukan-masukan rapat saya dan lain sebagainya. Jadi perlu kita adanya rapat sebulan sekali seharusnya, ya, kalau memang waktunya memungkinkan. Hari ini saya kembali rapat ingin menjelaskan yang sudah saya tulis, ya, teman-teman. Kita mulai nanti dengan berbaca ya, barangkali ya, belajar. Kita mulai secepatnya karena ada acara lain setelah ini. Para ini silakan berdoa dulu. Doanya silakan. Sehat-sehat semuanya doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita awali dengan kita laksanakan pada hari ini berdoa terlebih dahulu. Harapannya tidak terlupakan. Kita mengharapkan daripada petunjuk, bimbingan serta hasil yang terbaik dari setiap kegiatan yang akan kita laksanakan. Kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Ala hadhihi wa ala kulli nabiyyin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdu ya maulana ya ma'budi karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin fil akhirin wa fil malaikati a'la ila yaumiddin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sayyidina Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi'u 'anhu wa yazidu. Ya rabbana lakal hamdu wa syukru wa minni jalaluka karim. Allahumma ighfir lana dzunubana warhamna walidayna wa li abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina wa mu'minina wa salina wa haqqin alaina wa lil hadirin minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afwa bina. Allahumma rizqna wa hdina wa 'afina wa tawalla. Allahumma ij'alna fi sihhatin wal 'afiyah. Allahumma ij'alna fi sihhatin wal 'afiyah. Allahumma ij'alna fi sihhatin wal 'afiyah was salamah wal barakah wal manfa'ah istiqamah fi tauhid wal hidayah. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para hadirin. Doa kita semua ya, semoga diberikan kesehatan selamanya selama kita bekerja, ya, tidak ada kekurangan apapun, kelancaran, kesehatan, keberkahan dalam segala Allah yang memberikan untuk kita. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, salam sukses Bapak Ibu guru hebat di SDN Duri Kepano 1. Mohon izin kiranya saya dapat berbagi praktek baik
dan diseminasi tentang mewujudkan budaya positif melalui penerapan 7S, 10K dan Busasi. Apa sih Busasi? Yaitu singkatan dari Rabu Saatnya Aksi. Ya, ini merupakan program yang harus dijalankan oleh calon guru penggerak dalam melaksanakan kegiatannya. Sebelum kita mulai, kita buka bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita lakukan semuanya nanti bermanfaat dan menambah ilmu untuk kita semua. Nah, tujuan kegiatannya bisa di sini yang pertama adalah laporan kegiatan kepada kepala sekolah dan sudah disampaikan. Yang kedua, berbagi ilmu. Selama kurang lebih 1 bulan saya telah menempuh pendidikan guru penggerak atau PGP, belajar modul 1, masih ada sekitar 4 modul lagi ya. Kemudian yang ketiga, berbagi praktik baik. Kami para CGP mempunyai tugas apa yang sudah diterima harus diterapkan baik di kelas maupun di sekolah, dan ini salah satu bentuk penerapan di sekolah. Kalau di kelas nanti kita akan lihat beberapa halnya. Yang keempat, pemenuhan tugas aksi nyata. Nah, tugas aksi nyata ini akan ada setiap akhir modul. Yang lima, harapan kami atau harapan saya khususnya setelah Bapak Ibu mendapatkan sedikit ilmu yang saya terima juga, mudah-mudahan bisa juga bersama-sama menerapkannya di kelas masing-masing. Nanti setelah ada penerapan di kelas masing-masing, mudah-mudahan tujuannya adalah nanti dapat merubah sekolah kita menjadi lebih baik, yang sudah baik menjadi lebih baik ya. Dari mana? Yaitu yang saya angkat adalah penciptaan budaya positif melalui tadi penerapan 7S, 10K, dan Busasi. Nah, susunan acaranya tadi sudah dilaksanakan, yaitu pembukaan dan arahan oleh kepala sekolah. Tadi kita sekaligus mengikuti rapat pembinaan dan pembahasan agenda-agenda sekolah ke depan. Yang kedua adalah doa, sudah dipimpin tadi oleh rekan kita Pak Ramdhani. Yang ketiga baru penyampaian materi yang saat ini akan kita laksanakan, yang terbagi menjadi 2 pokok. Yang pertama pendahuluan. Nah, pendahuluan ini berisi perubahan kondisi belajar dan kebijakan. Yang kedua, perubahan paradigma belajar. Nanti seperti apa kita akan gali. Yang berikutnya, materi intinya adalah 1, konsep pendidikan menurut KHD. Apa sih ini KHD? KHD itu Ki Hajar Dewantara, ya, tokoh Bapak Pendidikan Nasional. Yang kedua, visi guru dan alur belajar merdeka. Nah, ini Bapak Ibu, nanti saya perkenalkan alur belajar merdeka yang insya Allah tahun ajaran besok kita sudah mulai kelas 1 dan kelas 4. Yang ketiga, bersama-sama membangun budaya positif di sekolah kita. Ya, kemudian yang berikutnya refleksi dan penutup. Nah, apa sih pentingnya budaya positif belajar? Nah, yang pertama, adanya perubahan kondisi belajar dan kebijakan. Nah, kemarin negara kita dan seluruh dunia itu dilanda pandemi COVID-19. Dengan adanya pandemi COVID, akhirnya pemerintah mengambil kebijakan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Jadi harus kita belajar tanpa tatap muka secara langsung, dan ini menimbulkan efek-efek yang perlu kita teliti lagi. Sekarang sudah masuk tatap muka, ya pasti ada kesenjangan. Yang kedua, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, Riset dan Teknologi mengeluarkan programnya, yaitu pelajar Pancasila dan kurikulum merdeka. Apa sih profil pelajar Pancasila? Ini mungkin udah ada yang hafal nih, Pak Ramdhani mungkin udah hafal, sudah pernah ikut ya. Tapi nggak ada salahnya saya
jabarkan di sini. Yang pertama, kita harapkan anak-anak ini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki akhlak mulia. Yang kedua, bersifat mandiri. Ya. Ketiga, bernalar kritis. 4, kreatif. 5, gotong royong. Dan terakhir, berpikir berkebinekaan global. Ya. Nah, KBM sudah dilaksanakan secara tatap muka dan normal. Tentunya butuh penyesuaian. Saya tanya nih Bapak Ibu, kira-kira berasa nggak ya? Ada merasakan nggak sih beda belajarnya sebelum pandemi dengan sekarang sesudah? Ada nggak bedanya? Banyak apa tuh kira-kira? Bedanya apa? Dulu anak-anak seperti apa, setelah pandemi sekarang seperti apa? Nilainya yang pasti. Nilainya kenapa? Yang beda. Terjun. Tentunya ada nilainya gede-gede. Apalagi ada nilai, terus Semangat belajarnya semangat belajar, tidak, terus sikapnya, attitude-nya, ya, karakternya. Nah, ini menimbulkan memang banyak masalah. Nah, untuk menjembatani tersebut, ini ada gap nih sebelum pandemi, sesudah pandemi ada gap. Ada yang hilang. Nah, untuk menjembatani, menemukan kembali ada yang hilang, pemerintah Kemendikbud meluncurkan program Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka. Apa sih sesungguhnya? Nah, diharapkan dengan program ini anak tidak terbebani, ya, tidak terbebani mereka karena 2 tahun kita belajar PJJ, mungkin apa yang saya rasakan Bapak Ibu juga merasakan, anak-anak cenderung pasif. Ya. Yang kedua, cenderung tidak mandiri karena apa-apa bisa lihat Google dan apa-apa juga yang ngerjain bisa jadi orang tua. Tugas juga dikumpulkannya terlambat dan seterusnya. Nah, kembali lagi, kenapa bisa terjadi? Kira-kira penyebabnya apa? Harusnya ketika mereka tatap muka, harusnya mereka giat belajar di kelas. Nah, tetapi sebagian besar yang saya temukan juga di kelas, mungkin Bapak Ibu juga sama, justru mereka lebih senang bermain daripada belajar. Kira-kira ada penyebabnya apa ya Bapak Ibu? Karena terbiasa tadi belajar di rumah. Belajar? Terbiasa belajar di rumah sambil main dan makan. Karena terbiasa belajar di rumah sambil main atau jamnya tidak tertib ya Bu ya. Kalau di sekolah kan tertib. Jam pertama harus pelajaran ini, jam kedua ini istirahat jam segini. Nah, sedangkan mereka PJJ di rumah bebas. Mereka mau belajar jam berapa? Kadang-kadang jam 12 malam juga baru ngirim tugas. Ya nggak Bu? Ya. Nah itu. Nah sekarang perlu perubahan paradigma. Sebelum pandemi, dulu pola mengajar kita seperti apa? Ya. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, nah, banyak yang kayak gini, bener nggak sih? Coba deh kita refleksikan ke diri kita sebelum pandemi. Ini yang biasa kita lakukan, bener nggak sih? Biasanya kita masuk kelas, gurunya dulu, ya, gurunya memberikan penjelasan semua, terus kemudian kasih instruksi. Udah, paham? Paham. Oke, sekarang kalian kerjakan ya. Buat ini atau kerjakan halaman sekian. Ya. Usahakan harus mendapat nilai 75 karena KKM-nya 70. Seperti ini nggak Bu? Sebelumnya tanya jawab dulu Pak. Ya benar. Sebelumnya ya ada tanya jawab. Ya artinya dimulai dari guru. Ya. Nah seperti ini nggak sebelumnya? Ya benar. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Karena apa ya? Bukan saya untuk merendahkan Bapak Ibu semua, tidak. Karena saya mengakui saya pun dulu juga seperti ini. Ya. Nah, akhirnya guru hanya fokus kepada anak-anak agar mengikuti instruksi dari kita, agar buku nilai kita nggak kotor, sesuai dengan nilai anak-anak dapatnya di atas KKM. Nah, ini contohnya, ya. Sudah menjelaskan, kalau udah menjelaskan,
Kalau memang ditulis papan, anak-anak Boleh. catat. Kalau nggak dicatat, anak-anak ya udah ibu diktekan ya. Nah, kamu catat ya. Nah itu. Akhirnya anak lebih cenderung pasif, tidak berbuat apa-apa, gurunya saja yang berbuat. Ya, anak itu tidak mengeluarkan keinginan mereka sendiri, karena didikte dan dipicu oleh perintah guru. Dan ketika ada anak yang berulah, mohon maaf, ketika berulah atau membuat masalah, terkadang guru langsung marah. Kamu ini nggak bisa diem, kamu ini nggak bisa diatur dan seterusnya. Nah, guru cenderung bertindak sebagai hakim. Kita nggak mau dengerin murid kenapa berbuat demikian. Pokoknya udah salah. Kamu kalau nggak mau diatur silakan keluar. Nah, itu saya dulu gitu. Tapi sekarang mudah-mudahan enggak. Ya, jadi guru cenderung bertindak sebagai hakim atau korban. Ya, jadi korbannya kenapa? Kamu nggak kasihan sama ibu? Kamu nggak kasihan sama bapak? Udah capek nerangin, udah ini, kamu ngobrol, nilainya jelek. Jadi memposisikan dirinya guru tuh kadang menjadi hakim, kadang jadi korban. Ya, untuk membuat murid merasa bersalah. Nah, kenapa bisa terjadi? Balik lagi, ini kembali dari pemahaman saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak demikian ya. Ini satu, pemahaman konsep belajar dan konsep pendidikan yang kurang memadai, bahkan ada yang keliru, termasuk saya juga keliru. Yang kedua, kecenderungan siswa yang pasif atau tidak mandiri, yang mungkin tadi karena terbawa suasana PJJ. Yang ketiga, kurang memahami karakteristik. Nah, karakteristik ini konflik ya, dan kompleks. Tidak hanya anak, aktif dan sebagainya. Di dalam pendidikan itu karakteristik itu juga terkait dengan kondisi keluarga dan seterusnya. Ya. Dan banyak di antara guru-guru, mudah-mudahan di sini tidak ada yang tidak memiliki visi terhadap murid. Kita nggak tahu nih menempatkan murid di mana, ya. Jadi kita menempatkan murid hanya bagian dari pekerjaan kita. Kita menempatkan murid hanya bagian dari tugas kita, tapi tidak menempatkan murid sebagaimana mestinya. Ya. Jadi kadang-kadang yang penting udah melaksanakan tugas di kelas, masuk, kasih pelajaran, selesai, pulang. Tapi tidak berpikir lebih jauh lagi. Nah, itulah yang disebut kurang memiliki visi terhadap murid. Nah, secara nggak sadar, guru-guru yang ada sekarang, termasuk saya sebelumnya, itu hampir semuanya penganut teorinya Ivan P. Pavlov. Ya. Ada penulis nih. Ya. Ada tamu. Jadi Ivan P. Pavlov ini salah satu tokoh yang mengungkapkan teori stimulus dan respon, yang beranggapan manusia seperti robot yang bisa diprogram, tergantung si pemrogram. Jadi tergantung yang mengatur. Ini guru maunya apa, ya stimulusnya seperti ini, harus jadi seperti ini. Nah, ini kebanyakan. Teori ini mengesampingkan adanya faktor kemauan bebas. Ya. Jadi anak punya kemauan, bentar, nggak dipikirin. Anak punya atau murid punya keinginan untuk apa kegiatan, nggak dipikirin. Ya, anak punya kemampuan atau bakat tersembunyi, kesampingkan. Yang penting materi saya masuk, kurikulum saya selesai disampaikan, tugas saya sebagai guru selesai. Ini rata-rata seperti ini, termasuk saya. Nah, setelah saya belajar mengikuti PGP, tentunya ada perubahan. Mulai ada perubahan paradigma. Yang pertama, dari mana saya sadar? Nah, ketika saya mengikuti pemaparan konsep tentang Ki Hajar Dewantara. Beliau mengungkapkan bahwa pendidikan itu bukan memprogram robot, tapi pendidikan itu menuntun murid atau siswa
memanusiakan murid, ya. Dalam rangka apa? Mengembangkan dan mengoptimalkan segala kemampuan, kekuatan, potensi, kodrat yang dimiliki oleh murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan bagi dirinya dan lingkungan di masa depan. Jadi nggak ada kaitannya dengan nilai. Makanya kurikulum Merdeka sempat disinggung juga, nggak ada istilah siswa nggak naik kelas. Sempat disinggung juga dulu sistem multiple intelligence, kecerdasan majemuk. Nah, di situ. Nah, dalam menuntut itu ada filosofinya. Beliau mengemukakan sebagai guru kalau bisa dan seharusnya dan sepatutnya harus menguasai 3 filosofi ini, yaitu ingatso sumtolodo. Artinya apa sih? Bapak Ibu guru harus berada di depan terhadap hal-hal yang baru dari si anak. Jadi jangan hanya bisa memberikan perintah tapi nggak bisa memberikan contoh. Kalau bisa di depan Bapak memberikan Ibu memberikan instruksi, tapi instruksinya berupa contoh yang nyata, berupa perbuatan. Yang kedua, ingmadio mangun arso. Apa tuh? Bapak Ibu bisa berperilaku atau bertindak sebagai teman, seperti teman, berada sejajar dengan mereka, ya, sejajar dengan mereka. Mereka butuh dorongan, butuh semangat, harus bisa menimbulkan rasa semangat mereka. Yang terlihat terakhir, Tutpuri Handayani, yaitu berada di belakang, mengawasi, ya, bukan mengekang tapi mengawasi, membimbing apabila anak nanti keluar jalur atau rel yang sudah digariskan. Jadi hanya mengawasi saja. Nah, ini proses alurnya. Bagaimana pembelajaran yang sekarang? Nah, harusnya nih pembelajaran dikelola sedemikian rupa dengan lebih banyak melibatkan siswa secara aktif. Istilah sekarang tuh pembelajaran berpihak pada murid. Nah, nanti contohnya melalui alur belajar merdeka. Nah, ini tentang visi. Nah, apa tuh visi? Ada yang tahu Bapak Ibu visi apa sih? Ada yang sudah tahu? Mungkin ada yang punya pendapat. Visi apa? Keinginan ya? Titik keinginan, pandangan, terus hal yang ingin dicapai. hal yang ingin dicapai, tujuan, ada lagi target, ada lagi cita-cita. Coba kita lihat ini dulu. Bersih. Bukan, benmark ya. Ini kita udah masuk alur belajar merdeka ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi silakan disimak. Nanti kita lakukan alur belajar merdeka. Ini SBK ini ceritanya nih. Bukan, ini udah materi. Materi. Bukan SBK, ini materi. Jadi tadi yang diingat itu apa Bu? Nanti Bu, nanti belum. Ini dulu materi dulu. Nonton dulu. Siap. Bisa aja masa Nonton kapan nih ya? Kayaknya 5 tahun yang lalu ya. Ini pas soal Hamika Marif ini nggak ada. Ini saya nonton dari sahur sampai buka. Jadi orang Seharian. Ini nungguin biasa naik turun puasa. Ya, kok kata
patah nih. Oke. Dah. Sudah. Hanya dipotong yang perlunya. Perlu diulang lagi? Apa sudah dapat pesannya? Udah. Udah belum? Udah. Kalau enggak ya kita pulang sekali lagi. Itu demi parah. Udah bagus tuh. Ya itu gemuk. Asep. Ini kaitannya dengan visi ya. Hanya situ-situ yang ingin sombong. Sombong. Jadi biar makan es krim. Ya. Sampai habis dong. Kamu. Entar saya downloadin teman. Iya. Oke. Video ini menceritakan tentang visi. Nah, kira-kira dari yang sudah disaksikan, Bapak Ibu ada yang punya pendapat visi itu apa? Ini berdasarkan film gimana? Ya, ini film ini secara lengkap sudah menggambarkan tentang visi itu apa dan manfaat dari sebuah visi. Visi yang tepat ini ada semuanya. Tinggal merangkainya dalam sebuah kalimat. Silahkan. Kalau saya gini ya, menurut saya Pak Asep, silakan Pak Asep. di visi itu ada yang akan kita tuju atau kita capai. Tapi dalam perjalanan menuju yang kita tuju itu terdapat berbagai macam kendala dan hambatan yang kita menuju kita capai. Tetapi di situ kita tetap berusaha untuk mencoba lagi dan mencoba lagi, walaupun di tengahnya kita ada hambatan, ada hal kita harus coba lagi, jangan menyerah sampai kita mendapati apa yang kita inginkan, kita tuju. Mungkin itu kalau menurut saya. Oke, jadi visi itu secara singkatnya Sesuatu yang mau kita capai. nah, sesuatu yang akan kita Capai. Oke, baik, kasih aplaus untuk Pak. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau berpendapat? Ayo, bubarkan, silakan. Tambahkan aja Pak. Visi itu adalah tadi kata Pak Asep keinginan ya. Sesuatu yang ingin dicapai. Sesuatu yang diinginkan tapi ada jangkanya, jangka waktu. Ada jangka waktunya. Waktu yang panjang mungkin ya. Visi kita mau sampai kapan harus seperti ini gitu. Baik. Jadi visi adalah sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu yang Punya waktu ya. panjang. Oke, baik. Kasih plus dong buat. Ada lagi sebelum Pak Edwin, silakan. Kalau menurut saya dari video ini tadi ya, visi itu adalah suatu rangkaian yang harus kita jalani, berproses untuk mencapai tujuan yang kita cita-citakan atau yang kita capai. Jadi visi itu berupa proses untuk mencapai Suatu keinginan tujuan. suatu keinginan. Oke, baik, tepuk tangan buat. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada yang terlewat, ya. Nah, apakah tiga pendapat itu sudah mewakili kita lihat?
Nah, apa yang dilakukan? Persiapan. Hah? Ini dia lagi ngapain? Memandang Lihat ke depan. Melihat. Ya. Melihat apa? Target. Target, tujuan dia, Iya. cita-citanya. Dia melihat cita-citanya sendiri. Ya, dia mau menaiki gunung es ya. Iya. Gunung apa? Ya anggaplah seperti itu ya, tebing es. Dia sedang memandang sebuah lukisan yang mencerminkan keinginan dia. Dia memandang tuh. Oh, dengan lukisan itu dia memandang, saya mau berada di atas sana. Tuh, dia lagi itu. Terus kemudian dalam perjalanannya tadi udah ada beberapa rentangan-rentangan. Jadi visi itu sebenarnya secara singkatnya Bapak Ibu, cara pandang terhadap sebuah objek, terhadap sesuatu yang ideal di masa yang akan datang. Benar, cita-cita bisa. Jadi segala sesuatu atau cara pandang terhadap sesuatu yang akan kita capai dalam bentuk paling ideal di masa yang akan datang. Nah, idealnya dia, keinginan dia idealnya apa sih? Saya berada di atas. Jadi secara singkatnya visi itu cara pandang, ya, proyeksi kita terhadap suatu objek, suatu kegiatan, ya, secara ideal yang akan kita capai di masa yang akan datang. Nah, kemudian visi yang baik apa manfaatnya sih? Tadi kan udah ada, Pak Asep udah bilang di dalam perjalanannya ada beberapa rintangan. Nah, visi itu menjadi apa? Acuan bisa. Tujuan. Motivator. Motivasi. Jadi visi itu bisa menggerakkan semua kemampuan yang ada pada diri kita, yang ada di sekitar kita. Berbagai rintangan, tetapi kalau kita punya visi yang mantap, rintangan itu seakan-akan nggak ada. Kita akan gerakkan semua kemampuan, fasilitas yang ada yang pada diri kita maupun. Pertama, dia bawa peralatan hiking ya. Dia bawa peralatan hiking tuh dengan PD-nya pakai di ini ya, kacamata. Tapi dalam tengah perjalanan satu persatu martilnya jatuh, hilang. Akhirnya dia tidak punya peralatan, tapi dia masih lihat, masih punya apa? Cakar. Artinya visi itu bisa membuat seseorang jatuh bangun, tetapi tetap bisa bangkit lagi. Makanya pentingnya sebuah visi yang baik, yaitu bisa mempertahankan diri kita dari sebuah kejatuhan yang terpuruk. Jadi mencegah juga kita berputus asa. Bisa tadi sebagai motivasi, sebagai semangat. Nah, diharapkan Bapak Ibu nanti minimal bisa punya visi terhadap muridnya di kelas. Nah, murid yang Bapak Ibu tangani sekarang nih mau bagaimana? Dicontoh saya visi. Jadi kita break dulu dah. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, ini salah satu contoh visi ya. Nah, kebetulan visi ini visi yang saya canangkan ketika mendapatkan tugas merumuskan visi pada pendidikan umum. Yaitu visi saya menciptakan lingkungan belajar dan budaya positif bagi tumbuh kembang, potensi dan kemandirian siswa serta akhlak mulia. Jadi saya membayangkan murid saya nanti dia tumbuh sebagai generasi yang mandiri, ya, berhasil mandiri, memiliki potensi. Nah, tapi juga tetap harus memiliki akhlak mulia. Nah, visinya ini di sini nih, ya, punya potensi, mandiri, dan akhlak mulia. Jadi visi saya terhadap murid-murid yang saya ajar sekarang, mereka harus bisa mandiri. Mereka harus bisa mengenali potensi mereka. Dan mereka juga walaupun demikian harus memiliki akhlak yang mulia. Nah, itu contoh Bapak Ibu. Sebagai prakteknya, saya mohon Bapak Ibu luangkan waktu dan pikirannya untuk membantu saya menjawab beberapa pertanyaan. Ya. Tolong. Jadi mohon Bapak Ibu bisa
menyusun visi terhadap murid yang sedang diajar sekarang. Nanti mungkin bisa saya pandu sebentar. Kumpulinnya kapan? Hah? Kalau bisa hari ini. Ya. Baru nggak ada angka. Tenang, nggak ada menghitung. Saya nggak bisa bilang. Apa ya? Ya, bantu saya. Oke, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu tadi di awal kita melaksanakan alur belajar merdeka. Nah, pada tahap ini saya mohon Bapak Ibu untuk menciptakan atau membuat visi tentang murid yang ada di kelas Bapak Ibu. Ya. Ya, dengan harapan dengan adanya visi ini Bapak Ibu bisa lebih semangat lagi nanti mengajar di kelas. Nah, jangan lupa namanya ditulis, kemudian mengajar di kelas mana. Kalau yang guru bidang studi mungkin di kelasnya bidang studi aja. Pak, kalau operator Pak? Operator, oh iya maaf, operator Tidak ada visi ya? tidak perlu. Oh iya, oke. Ini untuk guru. Enggak ada murid. Hah? Gua guru lu murid kan? Ya. Nah ini untuk pertanyaan nomor 1 ya, itu di mana posisi murid dalam kehidupan kita. Artinya kita menempatkan murid ini sebagai apa? Atau dalam pertanyaan lain ya, kita memandang murid itu sebagai apa sih? Apakah sebagai objek penderita? Apakah sebagai aset? Apakah sebagai ladang pahala? Apakah apa, terserah. Terus kemudian yang nomor 2, murid apa yang akan kita idam-idamkan di masa depan? Kalau tadi saya mengidamkan murid saya mandiri dengan potensinya, tapi juga tetap memiliki akhlak mulia. Nah, Bapak Ibu nih, kondisi murid di kelas Bapak Ibu nih yang bisa untuk dibangkitkan apa? Tentunya bisa berbeda-beda atau mirip-mirip dengan saya juga, Pak. Nah, terus yang ketiga, bagaimana kondisi murid saat ini? Nah, yang keempat, sekolah kan punya target, kepala sekolah punya visi, punya misi yang beliau bawa. Nah, apa yang akan ditonjolkan oleh kepala sekolah? Ini bisa jadi pertimbangan kita juga. Yang kelima, kondisi fasilitas yang tersedia. Mungkin di kelas sudah ada infokus, sudah ada sound system dan sebagainya, sudah ada pojok baca. Yang kelima, keenam, kemampuan yang saya miliki. Bapak Ibu ini ahli di mana? Sudah bisa mengoperasikan komputer, ya. Kemudian memiliki sense of language atau sense bahasanya tinggi, atau memiliki sense of artnya tinggi, ya, rasa akan seninya tinggi, atau mudah beradaptasi dan sebagainya. Yang terakhir, daya dukung warga sekolah. Artinya apakah warga sekolahnya kondusif atau tidak, dari kantin, dari pendik. Nanti semua unsur ini bisa digabungkan menjadi sebuah visi yang mau Bapak Ibu tonjolkan di kelas apa. Saya mau kalau di profil, salah satu profil pelajar Pancasila yang Bapak Ibu boleh ngambil satu di sini, cukup satu aja sebenarnya. Nah, di sini kan ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, atau beriman. Nah, ini murid Bapak Ibu cenderungnya mana nih dari 5 atau 6 komponen ini? Wah, anak saya kalau udah pelajaran agama tekun banget, berarti cenderung
cenderung ke akhlak mulia atau beriman dan bertakwa. Wah, anak murid saya kalau saya ngajar belum selesai nerangin aja udah nanya mulu. Nah, itu bisa aja bernalar kritis. Ya, anak murid saya kalau saya mau menjelaskan megang pulpen apa aja digambar. Gambar lah bikin apa itu nanti bisa masuk ke kreatif. Mayoritasnya apa maka itu bisa dijadikan sebuah visi kita. Tentunya disejajarkan dengan kondisi kodrat siswa, kodrat gurunya. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum paham atau mau bertanya terkait hal tersebut. Nomor 1 ulang lagi Pak Budi. Pertanyaannya, di mana posisi murid dalam kehidupan kita? Kita percaya bahwa murid adalah, jadi kita memandang nih murid apa? Robotkah yang harus kita program? Atau bagian dari pekerjaan kita yang harus kita layani? Atau merupakan aset bangsa, tanggung jawab kita sebagai guru yang harus kita berikan yang terbaik buat mereka? Nanti posisinya di mana? Ada? Lagi? Nah, sambil Bapak Ibu mengisi Jalan. Lupa di syuting. Banget banget. Ini boleh sambil pertanyaan Pak Budi? Ya, Boleh. silakan. Ini dalam pembuatan visi ini kan anak-anak kadang kan bermacam-macam karakter ya, bermacam karakter yang tidak sama. Dan dalam visi ini apakah yang harus kita lakukan dulu itu? Apa kita mau melihat kondisi anak itu bagaimana dulu, model-modelnya? Karena visi yang kita harapkan dengan adanya berbagai macam karakter itu hampir tidak bisa mencapai atau bisa nyambung gitu, dengan kondisi karakter anak yang berbeda gitu. Kira-kira visi tersebut pengaruh nggak gitu dengan karakter anak-anak yang berbeda gitu? Oke, baik. Ada pengaruh nggak sih perbedaan karakter yang dimiliki oleh murid-murid terhadap penyusunan visi? Ada. Nah, seyogianya visi itu bisa merangkum seluruh karakter yang ada di kelas. Nah, tapi semua pasti punya. Hanya saja mayoritas yang menonjol yang mana. Nah, terus yang menonjol yang mana? Kemudian yang kedua, kondisi yang perlu dibangkitkan itu yang mana? Contoh, saya ambil kata mandiri. Kenapa mandiri? Ketika anak diminta untuk maju ke depan itu banyak yang nggak mau, ya, banyak yang nggak mau. Suruh latihan mengerjakan di papan nggak mau, suruh berbicara baca puisi di depan nggak mau, semuanya semua nggak mau. Nah, berarti ada masalah di sana, ya. Anak mungkin nggak percaya diri, nggak apa. Tetapi di sisi lain mereka aktif, mereka punya potensi. Dari nilai-nilainya mungkin nilai bahasanya bagus, berarti ini ada potensinya. Berarti yang kurang di sana adalah kemandirian anak atau percaya diri anak, itu yang kita angkat. Ya. Nanti kalau anak Pak ada yang memang di puisi, ada yang di bahasa, ada yang senang di matematika, ada yang iya itu hanya dalam substansinya, tapi intinya secara garis besar perilaku anak tersebut menonjolnya di mana dan kurangnya di mana. Gitu. Kalau substansi bisa kita tukar. Matematika gimana caranya supaya maju? Boleh ketika dia nanti menjelaskan tentang rumus, penerapan rumus, bangun ruang gitu setelah mereka cari, itu bisa. Itu tinggal kontennya aja. Kayak gitu Pak Sek? Ya, maksudnya.
Kalau nomor 3 maksudnya gimana Bang Budi? Bagaimana kondisi murid saat ini? Ya itu tadi Pak. Potensinya apa nih? Kondisinya potensi itu sudah kelihatan atau sudah bergerak belum anaknya? Kan Bapak kadang ngoreksi, terus kadang ini anak tulisannya bagus, kemudian kata-kata yang digunakan udah bagus, padanan katanya sudah bagus. Ini berarti sense bahasa anak ini bagus. Ini cocoknya dia kalau bisa baca puisi, deklamasi, gitu ya. Nah itu kita bisa fokus. Nah kondisinya apa nih? Ini anak gemar membaca, ini anak gemar berhitung, ini anak gemar menggambar dan sebagainya. Itu kondisinya. Main bola. Ya, atau apa? Ini anak gemar melakukan kegiatan outdoor. Ya. Nah itu bisa. Nah nanti visinya bisa saja menciptakan suasana belajar di luar kelas yang aktif dan menyenangkan. Itu bisa. Ini kalau di sini ada di poin 4 apa yang ingin diunggulkan di sekolah. Ini yang diunggulkan di sekolah itu dengan visi kita sendiri itu kira-kira harus bersamaan apa bisa berbeda itu? Nah, jadi visi kita di kelas harus bisa mendukung visi sekolah. Gitu. Kalau seperti yang disampaikan kepala sekolah kemarin kan, kepala sekolah ingin anak kita berprestasi, anak kita disiplin, anak kita prestasi, disiplin, atau lagi berkarakter mulia. Nah, visi kita juga harus mencakup 3. Kondisi fasilitas maksudnya yang tersedia apa untuk mendukungnya? Apa yang ada nih apa untuk mendukung ke depannya? Yang udah ada. Yang Yang udah kita miliki. Karena program ini ntar kita jalankan setelah visi kan ada programnya. Jadi kalau kita mencanangkan visi tapi visi itu nggak bisa diwujudkan juga percuma. Jadi yang ada Iya, kira-kira visinya yang bisa kita wujudkan apa? Ya ini fasilitas yang ada itu kan ini. Iya. Punya yang fokus, ada gurunya bisa mengoperasikan komputer, ya itu nanti di nomor 6 bisa. Oke, baik Bapak Ibu, sudah? Sudah. Jadi saya kita ini ya mulai. Jadi visi penting buat kita. Mudah-mudahan dengan visi tersebut kita lebih semangat. Nah, Bapak Ibu sudah punya pegangan visi? Sudah ya? Sudah Bapak Ibu? Ya, sudah. Baik kalau sudah. Nah, visi yang Bapak Ibu sudah canangkan, boleh silahkan berdiskusi dengan teman sebelahnya. Ngobrol dengan teman sebelahnya, saling menilai apakah visinya ada yang perlu direvisi atau sudah cukup baik. Silahkan. Pak, kalau kita bikin visi untuk di rumah bisa nggak? Di rumah boleh, berarti visinya untuk keluarga boleh. Nah, cuma cara fokus visi. kita menerapkan visi yang sudah kita buat secara ibu ya gitu. Apakah kita harus kasih tahu ke anak atau kita buat peraturan tertentu dengan visi kita? Baik. Jawabannya sesi berikutnya. Ya, ada Bu teman. Jadi bisa ya? Iya, sudah Bapak Ibu? Sudah didiskusikan? Sudah. Kalau sudah mohon satu orang dah mewakili yang sudah mendapatkan visinya, silahkan. Langsung aja berdiri di tempat nggak apa-apa. Ada yang sudah? Mohon angkat tangan kanan. Ya, ayo silakan Bu Rati, monggo. Baik Pak Budi, terima kasih untuk waktunya. Berikut saya akan memaparkan visi saya terhadap murid saya, yakni mewujudkan generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan variatif. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bu. Berarti Bu Rati sudah hebat, sudah bisa menciptakan visi. Itu salah satu komponen atau syarat kompetensi yang harus dimiliki seorang pemimpin. Ya, dengan bisa menyusun visi minimal satu syarat Bu Rati menjadi pemimpin pembelajaran di kelas yang baik udah dapat. Ya, berarti udah dapat. Kita ini semua pemimpin pembelajaran di kelas. Nah, salah satu poinnya Bu Rati sudah dapat dan saya yakin Bapak Ibu semua udah dapat. Tinggal kita asah lagi. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah,
Sadarkah Bapak Ibu apa yang kita lakukan tadi sebenarnya sudah belajar alur merdeka? Sadar nggak? Apa yang kita lakukan tadi ketika menonton video sampai dengan Bu Rati membacakan hasil pekerjaannya, itu kita sudah melakukan alur belajar merdeka. Secara ini sadar nggak Bapak Ibu? Apakah sudah kebayang? Ini pasti kayak begitu. Sadar nggak? Nah, begitu juga nanti dengan anak-anak. Kalau bisa, anak-anak juga jangan sampai sadar. Yang unik udah kita lakukan seperti tadi, ternyata begini alur belajar merdeka. Dari mana? Ada yang bisa mengungkapkan? Yang pertama tadi kita mulai dari diri sendiri. Bapak Ibu saya ajak nonton video ya. Kemudian setelah video selesai, Bapak Ibu saya ajak untuk menggali dari diri sendiri. Apa tuh visi masing-masing? Tadi Pak Asep berpendapat bahwa visi sesuatu yang akan dicapai. Bu Barka tadi sudah mengatakan bahwa visi itu sesuatu yang akan dicapai tapi jangka waktunya panjang. Nah itu udah mulai dari diri sendiri. Nah kalau bisa nanti di kelas begitu, guru hanya melemparkan topik, hanya melemparkan pokok materi, inti materinya aja, sisanya gali dulu dari yang ya. Terus yang kedua, eksplorasi konsep materi terkait visi. Tadi sudah dipandu ya, visi itu begini, saya luruskan ya. Terus kemudian Bapak Ibu eksplor lagi. Kemudian dua, kolaborasi. Tadi diberikan kesempatan Bapak Ibu untuk berdiskusi terhadap teman di sebelah. Terus kemudian demonstrasi kontekstual. Bu Rati tadi sudah menyampaikan hasil. Demonstrasi itu bisa menyampaikan hasil. Nah, baru elaborasi pemahaman, koneksi antar materi dan aksi nyata itu nanti guru masuk di sana. Nah, ini saya berdiri sekarang kita elaborasi konsep pemahaman. Ya. Jadi visi tadi itu dipakai selama kita menjadi guru. Tadi Bu Deni bertanya, apakah di keluarga bisa? Bisa. Dimanapun bisa. Nanti Bapak Ibu jadi kepala sekolah bisa. Jadi pengawas bisa, atau nyebrang ke struktural di kantor bisa. Jadi nggak semua dimulai harus dari diri pemimpin, tidak, bisa dari bawah. Nah ini alur belajar mereka. Penugasan bisa nanti tindak lanjut dari ini. Saya minta Bapak Ibu membuat seperti tadi. Nah penugasannya buatlah poster tentang visi misi. Ini bisa dalam bentuk aksi. Bila Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan alur merdeka belajar atau belajar merdeka, paham ya? Berarti ini kalau dilihat dari situ sama aja dengan itu ya CBSA. CBSA. Jadi anak yang lebih aktif artinya kan anak yang menemukan. Betul. Mirip CBSA, tetapi CBSA tetap awalnya dari dulu kan. Biasanya itu guru nerangin dulu. Ini enggak. Dulu hanya melempar topik biar anak muncul. Mencari sendiri. Mencari potensi anak. Gali potensi anak dulu. Ketika ada yang menyimpang, ya tadi itu Nuri Handayani kita yang luruskan. Jadi kita lempar topik ya ke Nuri Handayani kita. Tapi kalau vakum baru ya Ingatso Suntolondo kita di depan kasih contoh dulu. Setelah udah jadi contoh, baru Ingmadjo Mangunkarsonya kita di tengah keliling. Mereka lagi kerja, kita dampingi. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalau perempuan juga kita pahami dulu. Nah, caranya gimana mewujudkan visi? Tadi tindak lanjut dari Bu Deni, membangun budaya positif. Mulainya dari mana? Dikomunikasikan dengan anggota. Dalam hal ini kalau di kelas, murid, kalau di rumah, anggota keluarga. Nah, tapi dalam mengkomunikasikan kita harus paham ini, teori kebutuhan dasar manusia, teori motivasi atau Maslow. Semua manusia bertindak pasti didasari 5 komponen ini. Jadi tindakan manusia pasti ada alasan. Beda dengan teori tadi Pavlov, stimulus respon, nggak ada nih.
Pokoknya anak bertindak itu salah, nggak benar harus kita benerin tanpa tahu alasan. Tapi kalau teorinya si Maslow ini, mereka pasti punya alasan, dan alasannya pasti ada di salah satu dari 5 unsur ini atau bahkan lebih dari 1 unsur. Apa saja? Bertahan hidup. Ini udah, anak kalau terancam misalkan mau dipukul sama teman, dia ngeles, itu udah otomatis. Nah, yang rata-rata nih, mohon maaf, yang saya temukan di kelas saya kebanyakan adalah kekurangan kesenangan dan kasih sayang. Makanya di kelas dia lebih senang main. Makanya di kelas dia lebih senang jalan-jalan. Itu semua pasti ada alasan. Nah, untuk mengetahui kebutuhannya ini bisa dilakukan dengan cara angket ataupun segitiga restitusi, tapi nanti akan kita bahas. Nah, setelah memahami kebutuhan itu, maka kita bangun untuk supaya menjamin 5 kebutuhan itu terpenuhi. Bagaimana? Tadi Pak Asep bilang kan karakteristiknya berbeda-beda nih. Nah, supaya karakter mereka nggak bentrok, perlu dibuat kesepakatan, atau bahasa lainnya juga bisa keyakinan. Melalui apa nih? Budaya 7S dan 10K. Kalau 7S itu terkait sikap diri, kalau 10K terkait kondisi. Senyum udah jelas tuh ya. Kalau kita ketemu orang, senyum, jangan cemberut. Salam udah jelas, mengucapkan salam. Salim, nah salim ini kalau bahasa orang Jawa mungkin betul juga sama kali ya. Cium tangan. Simpatik itu maksudnya ramah. Jangan ngajak berantem mulu. Saling tolong menolong, simpatik, negur temen, tanya kondisinya bagaimana. Semangat udah jelas, sabar juga udah jelas. Nah, bedanya sabar dengan sepenuh hati apa dengan semangat apa? Kalau sepenuh hati itu fokus. Ya. Tuh. Nah, kalau 10K ini udah jelas, ketakwaan, jelas, kepribadian luhur, keteladanan, kekeluargaan, kenyamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kolaborasi dan keadilan. Ada yang mau ditanyakan dari 7S dan 10K ini? Sampai kita lanjut ke prakteknya. Itu apa itunya tuh Pak? Salam, salim. Senyum, salam, salim, simpatik, semangat, Yang sabar. salam sama salim. Bedanya salam, kalau salam kita ucapkan Bu, selamat pagi, assalamualaikum. Kalau salim cium. Ini supaya 7S dan 10K ini bisa terlaksana di kelas. Anak-anak kan kalau kan suka ada yang emang dia kayak lupa ya, ada yang sengaja emang dia nggak mau ikutin. Itu gimana supaya itu bisa benar-benar terapkan sehari-harinya? Apakah mungkin sanksi misalnya atau gimana? Gitu. Di Ki Hajar Dewantara, pemikiran Ki Hajar Dewantara dan di sini tidak menerapkan sanksi. Iya. Jadi Ya, terapkan. Nah, makanya ini kita bangun budaya positif. Nah, salah satunya yang saya lakukan di kelas, sosialisasi dulu terhadap anak. Tadi senyum itu apa, salam itu apa, salim apa, kita sosialisasi pada anak. Yang kedua, salah satu upaya biar anak nggak lupa, saya bikin banner. Ini banner, kalau Bapak Ibu nggak banner, nanti boleh bikin dalam bentuk A3, di print di atas, tempel di kelas. Boleh. Ini kalau ini saya bikin banner. Ya, jadi ini bannernya saya taruh di depan kelas. Ya. Terus 10K-nya juga dijabarkan, dijelaskan. Nah, kalau sudah dijelaskan, kita ajak anak-anak suruh berpikir sendiri. Nih, gimana cara mewujudkan ketakwaan? Anak tulis berdoa sebelum belajar. Jadi bukan kita yang nulis. Nah, anak ingat ya harus berdoa, enggak, biar mereka dulu yang berpikir. Ini tulisan anak-anak yang saya pajang di kelas. Yang kedua, sebelum PM harus sholat karena kelas 6 ada PM, jadi mereka otomatis begitu break harus sholat dulu baru kembali lagi untuk PM. Nah, ini dari 10K ini dijabarkan menjadi kalimat-kalimat positif yang akan mereka laksanakan di kelas. Dan ini disebut dengan kesepakatan kelas. Kalau ada yang melanggar, kelompok. boleh melanggar. Kalau ada melanggar, nanti sabar. Nanti akan lanjut ke Anda. Nah, ini beberapa karena dibagi 5 kelompok menjadi kesepakatan kelompoknya ada 5. Nah, ini
Penerapannya gimana? 5 kebutuhan dasar. Salah satunya ada busasi tadi yang saya singgung di depan. Apa sih busasi? Setiap hari Rebo pagi 30 menit saya alokasikan untuk anak-anak menampilkan kreasi. Kreasinya tidak ditentukan oleh guru, mereka sendiri yang menentukan. Besok mereka mau nampilin apa terserah mereka. Jangan kita yang nentuin, tergantung kemauan mereka. Ya, ini mereka milih sendiri. Ini 30 menit setiap hari Rebo saya alokasikan untuk anak-anak tampil. Nah, dengan harapan kalau semua Bapak Ibu di kelas udah membiasakan gini, kita ada kegiatan gak kesulitan. Jadi anak-anak udah terbiasa tampil pede. Cuma sebelumnya diberikan kesepakatan, satu, siapapun yang tampil ada kejadian apapun, entah itu lucu atau enggak, tidak boleh tertawa. Selesai kita hargai. Jadi nggak mesti nunggu event setahun sekali, enggak. Ini untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka akan kesenangan, ya. Ini bergantian apa gimana? Bergantian. Ada jadwal gitu ya? Jadwal tidak ada. Jadi saya tidak menentukan jadwal, karena kalau ditentukan jadwal nanti anak pesannya terpaksa. Jadi caranya gimana? Untuk minggu depan dan berikutnya diputar, diundi. Jadi ini saya pasang ke slide, nanti ada di internet itu wheel of name. Ya, nomor absen 1 sampai 29 kita susun. Anak ini jalan, kamu pencet dapat nomor berapa? Oh, maju urutan ke 5. Ya udah, kamu jatahnya ke 5. Ntar kamu jatahnya ke 10, kamu jatahnya. Jadi gurunya nggak ngapa-ngapain. Mereka tentukan nasib mereka sendiri pakai mouse berjalan. Kamu besok ya, kamu besok enggak. Murni semuanya spontanitas. Dan ini tanpa disuruh, susah payah mereka udah maju. Mungkin nanti Bu Endang pernah ngisi kelas saya. Susah nggak nyuruh anak maju di hari ini? Gampang. Udah otomatis. Karena tidak dipaksa guru. Silakan pilih kegiatannya. Ada yang nari, ada yang cerita, dongeng, ada yang puisi, bebas. Ini berkelompok atau perorangan? Targetnya perorangan. Tapi kalau dia kurang percaya diri karena baru pertama, silakan ambil teman. Tapi jangan banyak. Pak, saya maunya 10 orang, ya jangan. Berteman 2 atau 3 orang. Tapi yang dihitung 1. Oh, nggak saya urut misalnya tanggal 5 Ini misalkan giliran 1, gilirannya si Jaira. Nah, talitanya hanya membantu, tidak dihitung dia tampil. Dia tetap tampil. Jadi ini tampilnya jatahnya Jaira. Ini 8 kali tampil ya? Ya bisa aja nanti talitanya minta orang lain bukan Jaira. Nah itu Pak, propertinya bagaimana itu? Propertinya mereka bawa sendiri, maaf. Mereka bawa sendiri dan nggak pakai disuruh. Jadi inisiatif itu udah setiap hari Ya. Rabu gitu? Iya, setiap hari Rabu. Dan mereka udah pegang capalnya karena diundi. Saya bakatnya. Tapi untuk yang seperti ini bisa terjadi kelas rendah ini. Kalau kelas rendah tergantung gurunya. Karena yang udah ya sebagai marketers itu langsung orang tua ini ikut-ikutin juga karena mungkin nggak masih belum bisa ini kali ya. Beda kaki ini ya. Ini kalau tinggi imajinasikan banyak tuh. Kalau rendah lebih pada di contohin di ini. Ya makanya kalau ini kita mulai dari kelas 1, 2, 3, walaupun kelas 1 masih ditemenin, dibimbing, soalnya nanti kelas 2 udah lebih ringan, kelas 3 udah enak, 3, 4, 5 enak, udah otomatis. Jadi boleh kita aplikasikan juga ya? Bisa. Nah nanti kalau kurikulum Merdeka udah berjalan, program P5 nggak pusing, udah ada stok. Kan kita tiap 3 bulan mesti ada P5. Jadi nggak pusing. Akhirnya ada satu atau 2 anak terakhir yang nggak punya potensi apa-apa, begini harus ngapain? Tapi sama, karena nih ini terakhir nih. Ya udah ya sebelum sampai. Iya. Karena urutannya bukan kita yang menentukan. Mereka diundi mereka nggak akan.
Nah ini Sultan tahu Bapak Ibu mungkin yang udah pernah. Subhanallah. Tapi di sini bisa mau Dia ngapain dulu? cerita dongeng. Oh, Kancil dan buaya kalau nggak salah. Mau. Walaupun keseharian ini tapi mau. Minimal kalau pelajaran dia kurang, ada aspek lain yang bisa mereka. Non akademik Punya kekurangan dan kelebihan. di luar. Ya. Nah ini Pak yang di belakang tadi belum saya tunjukkan nanti. Ini tempelan-tempelan janji mereka mau tampilnya apa. Jadi bukan saya nulis, mereka tulis sendiri. Saya kasih origami, mereka tulis di origami. Silakan bentuk benda apapun sesuai dengan kepribadian mereka tempel di belakang saja. Nah memang mohon maaf kemarin ditegur sama Pak Joko temboknya begitu, ya bukan begitu. Seperti tegur juga sama Pak Joko, kok temboknya gini, tempelannya enggak? Ya begini Pak. Mau naik ke atas sih kemarin. Ya waktu Awal. Ya memang harus gini, kita satu apresiasi terhadap pekerjaan anak. Yang gimana caranya? Ya tempel. Yang bagus kita tempel. Ya. Ya gitu Pak, kayak tempat kali Pak. Tempat kayak mandi kayak apa kali mungkin. Nah, itu kalau kan. ada, iya. Saya waktu itu punya cita-cita udah izin tapi kan maklum pinggang kumat. Nah, Ya itu nyantai banget orang ya. ini kondisi di kelas nih kalau gitu. Nah, kalau terjadi kayak gini mau ngapain? Nah, nih, Bapak Ibu diharapkan Bapak Ibu guru jangan aktifkan otak yang ada di sini. Ini otak mamalia, ini otak reptil. Ini biasanya bertindak berdasarkan insting, refleks, otomatis. Tapi diharapkan sebagai manusia ya otaknya dipakai depan. Jadi kalau ada kejadian kayak ini, nggak ada salahnya kita menghela nafas. Itu Edo, Benny. Ya, jangan langsung marah, berisik, jangan menghela nafas dulu. Kira-kira gimana caranya mengatasinya? Nah, ini ada caranya, makanya di sini namanya think fast dan slow. Slow itu lambat. Pahri ya itu selesai. Nah, tahu. caranya adalah satu yang saya dapatkan dengan cara segitiga restitusi. Apa itu? Yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini kalau ada masalah. Ya. Prakteknya kayak apa? Ya, yuk. Ya, jawabannya ada ini. Tadi mau lapas mau di-share ya? Jadi ya Bu, Tuh guru. ya, kalau ada masalah ya nggak perlu pakai sanksi. Begini aja. Sanksinya nanti dia ngomong sendiri. Ini ajang ya? Ajeng. Ajang. Jadi ketika dia belajar kelompok, salah satu malas tidur-tiduran karena capek, akhirnya dia marah ya, berujar spontan, yang ngatain bego dan sebagainya. Pak kalau kelas 1 mah nggak bisa tuh Pak. Nah tekniknya biasanya ibu kelas 1 lebih jago. Berbeda. Intinya jangan kita langsung kamu ini nakal banget ya, nggak boleh. Nah itu jangan. Jadi kita tanya dulu alasannya. Jangan melabel anak. Jangan melabel anak dulu. Kenapa kamu begitu? Kok jahil sih sama ini? Emang kenapa? Jadi ledekin ya nggak apa-apa. Suka ya. Tapi dia ini diem aja gitu Pak, nggak mau jawab, nggak mau ngomong. Malu sama gurunya. Jawab dia. Takut sama gurunya. Ditanya jangan. Nah ini tadi di bagian terakhir saya skip aja ya. Nah, nah ini, jadi ketika ada masalah, berarti teman kamu sakit hati. Terus kemudian karena kamu belajar gara-gara diomelin, akhirnya nggak dapat pelajaran. Tanggung jawabnya apa? Nah, dia yang nanti yang mengajari temennya sampai bisa. Tuh. Yang baik banget. Ini contohnya nanti kalau memang butuh lebih lengkap saya berikan. Lanjut saja karena waktunya. Nah ini perbedaan hasil ya
posisi guru. Kalau kita sebagai penghukum, pokoknya nggak mau tahu dan apapun, anak salah aja. Kamu ini bandel banget, pokoknya ibu nggak mau tahu, besok kamu harus begini. Nanti, ya hasilnya anak akan memberontak. Nah ini di keluarga juga sama Bu, Mbak. Kita bikin kesepakatan, ibu kamu cuci piring ya, ibu masak, ini kesepakatan. Nah ketika nggak ada, jangan dihukum. Kalau dihukum nanti dia memberontak, capek dan sebagainya. Gimana caranya komunikasinya dengan memposisikan diri sebagai manajer, ya, memberontak, dia dendam, tak nyalahin, atau mencari perbandingan. Aku disuruh mulu, itu enggak. Kok aku terus? Nah, akhirnya dia cari perbandingan. Membuat orang merasa bersalah, ini kadang-kadang nanti jadi orang pendiam. Nggak mau maju nanti aku disalahin lagi. Nggak mau ngomong nanti aku dikatain lagi. Nggak mau ngomong nggak mau gini nanti yang ada diomelin lagi. Akhirnya murid pasif. Kalau selalu gurunya menyalahkan. Nah kalau menjadi seorang teman, udahlah, kamu gak usah ladenin dan sebagainya. Nah boleh menjadi seorang teman, tapi lihat posisi. Jangan selalu menjadi seorang teman. Kalau selalu menjadi seorang teman, bilang wibawa repot juga. Ya, pemantau bisa, tetapi nanti dia masih ada butuh kita untuk mengawasi. Kalau nggak diawasi, lepas. Nah, yang baik adalah sebagai manajer kita gali, ya alasannya, kemudian dia sadar, kemudian dia sendiri yang menentukan solusinya atau hukuman buat dia. Memang bentuknya bukan hukuman, namanya pasti bukan hukuman, bukan sanksi, tapi solusi memperbaiki keadaan. Nah, terakhir, Bapak Ibu, udah masuk ke terakhir, mudah-mudahan sudah cukup, ya. Kita mengadakan refleksi. Dan diharapkan Bapak Ibu nanti di kelas juga setiap hari boleh, setiap selesai tema boleh, baiknya sih setiap hari atau setiap selesai tema merefleksikan apa yang sudah dilakukan. Bisa review pelajaran, tapi yang lebih penting review kegiatan. Gimana anak-anak belajar hari ini? Senang nggak? Senang. Terus ada bagian mana yang kamu nggak suka? Besok mau nggak maju lagi, atau besok mau nggak kita ulangi kegiatan kita seperti ini. Nah itu ada kalanya perlu. Untuk apa? Makanya nanti supaya anak tidak jenuh. Kalau merasa udah jangan itu aja, besok kita acara begini, itu bisa kita akomodir untuk menghindari kejenuhan pada diri. Nah, sebagai penutup saya mohon dong 1 atau 2 orang, 1 dah, untuk refleksi apa yang sudah saya lakukan pada hari ini. Mungkin ada yang bicara? Refleksi ini selama 1 jam sudah kita lewati. Apa yang Bapak rasakan, manfaat apa, atau ada kekurangan apa saya, atau ada yang perlu diperbaiki, boleh diungkapkan. Jujur aja, no hard feeling buat saya. Bagus. Artinya udah ada. No hard feeling. Nggak tahu. Tanya dengan Pak Jan. Saya aja bahasa sosial aja. Refleksi itu bisa. Pak Budi ngomongnya kecepatan boleh. Pak Budi silakan. Satu slide sebelum saya tutup. Ini mau kasih tahu dia masih aktif selama kegiatan ini yang Bapak rasakan apa, yang tidak sesuai apa, yang perlu diperbaiki apa, yang ditingkatkan apa, terserah. Ada orang yang waktu silakan enggak. Ayo kita mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf mungkin kalau nanti apa yang mungkin kurang pas atau kurang berkenan atau mungkin tidak teratur ya. Masih bikin kontekan, biasanya bikin kontekan dulu baru terarah. Mungkin
dari awal mungkin kita sudah mulai agak terbuka dengan kegiatan kita selama ini ke anak-anak. Yang mungkin dari Pak Budi bilang kalau awalnya kita mungkin terlalu anak mengikuti apa kata kita A ikut A, kata kita B ikut, kalau enggak ikut melin lain. Tapi setelah tadi dipaparkan, jadi mulai terbuka bahwasanya sebetulnya banyak potensi di anak-anak yang belum kita tampilkan, belum kita gali, ya. Karena apa? Bertahan dengan tadi aturan pakai gugunya harus begini, harus begitu. Padahal yang tadi dikatakan Pak Budi, kalau kita lakukan seperti itu, maka dengan sendirinya anak akan menggunakan dia kemampuan dia, terus kebenaran dia akan mulai muncul, ya. Terus percaya dirinya juga muncul kalau kita berikan kesempatan, kebebasan kepada anak untuk tampil. Bukan anak mengikuti apa kata guru, tapi guru memberi kesempatan kepada murid untuk apa yang dia punya tampilkan. Mau dia salah, mau dia benar, tampilkan dulu supaya keberaniannya, percaya dirinya timbul. Dengan munculnya keberanian dan percaya diri, nanti kedepannya apapun pelajarannya mungkin nanti akan lebih aktif lagi. Kenapa? Dia percaya diri, saya bisa kok. Dia timbul sendiri kepada dirinya. Dan mungkin tadi Pak Budi bilang, guru hanya nanti melempar apa itu tadi ya? Meluruskan apa kalau ada kegiatan materi gitu ya. Terus nanti anak-anak sendiri yang menggali. Biar awalnya tadi mereka jadi mulai berani, percaya diri, maka nanti mungkin juga sendirinya tanpa kita suruh. Nanti mereka akan bergerak sendirinya. Karena yang tadi di awal tadi sudah terbuka, keberaniannya, kemandiriannya, percaya diri sudah terbuka. Jadi ke depannya mungkin akan kita lebih mudah mengarahkan. Karena mungkin ke depannya juga kalau mereka mungkin nanti menampilkan apa yang dia tahu, dia punya, dia bisa, mungkin nanti di luar sana mereka akan terpaku dengan apa yang ada. Malah dia akan mengeluarkan apa yang dia bisa. Karena akan muncul pengusaha-pengusaha baru, akan muncul nanti juga swasta yang baru, tidak hanya bekerja di nilai, bukan menceritakan nilai, refleksi nilai. Iya, tidak gimana nilainya? Iya, ini lebih maksudnya yang tadi disampaikan, ini maksudnya positifnya, yang positifnya yang saya bicarakan. Jadi bagus, seperti bagus. Ya, tadi kita udah terbuka, yang selama ini kita tertutup, yang selama ini kita harus anak seperti itu. Jadi udah terbuka supaya anak lebih mandiri, percaya diri dan berani. Ya, begitu aja dari saya masukannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita terapkan pada hati kita, karena itu adalah titipan Allah juga, tanggung jawab kita juga yang dipertanyakan nanti di di mana? Ya. Terima kasih kepada Pak Asep. Berarti alhamdulillah walaupun sebentar gitu, sebentar lama. Maksudnya baru sehari, saya 1 bulan itu sudah membuka sedikit cakrawala Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan terbukanya ini kegiatan belajar kita lebih baik di kelas, dan mudah-mudahan anak-anak kita nanti bisa lebih baik lagi. Ya. Amin, amin. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tadi diawali dengan membaca basmalah, maka kita tutup dengan membaca Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Senyumnya mana, Tal? Gak ada senyumnya, Talita. Nah, tapi ada seekor buaya yang sangat banyak. Setelah itu dia mencuri buaya tersebut. Nggak jadi. terus? Takut sama buaya nyebrang, terus gimana? Ngapain lagi? Bagian badannya dan setelah itu akan kembali jauh tersebut. Setelah itu pas setelah sampai di seberang berhasil makan sendiri dan membawa kabur jauh tersebut. Hah? Udah? Begitu doang? Ya udahlah, nggak apa-apa dah, biarin. Tepuk tangan buat Iqbal. Lalu ia pulang. Suksesnya dia membawa istri yang kaya. Kaya Vivi? Kan kaya apa? Kaya Vivi. Oh ya, udah lanjut. Perempuan yang cantik kaya. Terus. Sultan. Salah. Oh, mana? Iya. Kurang ajar itu. Selesai tepuk tangan dulu.